Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Posor, channelnya Bakul Tempe. Oke, dalam kesempatan video kali ini kita akan coba sedikit berbagi pengalaman lagi ya mengenai usaha awal atau menentukan usaha awal untuk berjualan tempe ya, atau untuk menekuni bisnis tempe ke depan supaya eh, berhasil ya. Oke, mungkin yang pertama itu yang saya ketahui ya, mungkin bisa Anda terapkan atau tidak. Yang pertama itu skill ya, atau kemampuan kita dalam membuat tempe ya, dari A sampai Z, dari awal merebus sampai pencucian itu mungkin harus kita kuasai dulu ya. Tidak setengah-setengah, biar nanti kalau misalnya usaha kita di tengah perjalanan mulai meningkat, biar tidak ada kendala. Biasanya kalau kita kurang menguasai membuat tempe itu, di tengah perjalanan itu biasanya ada kendalanya, misal rusak atau kebakar atau gimana ya, yang membuat kita akan merugi di tengah perjalanan kita memulai usaha atau menjual tempe ya. Oke, biar tidak rugi, atau opsinya mungkin bisa kita membeli ke penjual lain dulu ya, misalnya, atau kulaan ibarat anunya, bahasa lainnya, kulaan ke penjual lain dulu. Nah, kita akan jual ya, mungkin sambil kita jualan itu bisa kita sedikit-sedikit cari informasi atau mengolah skill kita supaya mahir untuk membuat tempe ya, biar di tengah perjalanan nanti tidak terkendala apapun. Oke, mungkin yang itu yang pertama ya. Yang kedua itu mungkin Anda harus menentukan. Mungkin yang kedua itu yang harus kita tentukan benar-benar itu, biar gak setengah-setengah ya, gak tanggung-tanggung. Itu kalau Anda ingin mulai usaha tempe itu yang harus dipastikan itu tempatnya ya, tempat produksi itu harus sekaligus ya, biar nanti kalau kita maju atau habis banyak, biar gak pindah-pindah lagi ya. Karena mungkin kalau setengah-setengah, misal kita di tempat kecil itu atau di rumah sendiri, yang mungkin untuk aliran limbahnya itu sulit, yang bisa sewaktu-waktu dikomplain warga ya. Biar tidak mengalami kendala seperti itu, kita langsung aja tentukan tempat produksinya yang paling utama ya. Mungkin bisa cari kontrakan atau membeli, misalnya kalau sudah punya uang, kita harus mencari tempat yang untuk masalah limbahnya itu teratasi ya, misal di tepi sungai ya, mungkin ini paling banyak ya dicari ini, tempat produksi di sekitaran sungai itu, atau mungkin di perumahan tapi mungkin punya lahan kosong, bisa diolah menjadi biogas kalau bisa, atau bikin seperti septic tank, terserah Anda. Tapi yang pasti itu, kalau saya itu tempat produksi itu menentukan sekali ya. Dulu kita pernah ngontrak di tempat kecil, saat kita naik daun atau lagi meningkatnya jualan, kita ada aja kendalanya ya. Seperti limbahnya tadi yang mungkin tidak teratasi ya. Jadi kita harus dipending dulu atau cancel dulu untuk usaha tempenya. Kita cari tempat lagi untuk tempat produksinya itu ya. Jadi ya itu yang paling utama, itu harus menentukan tempat produksi ya. Mungkin bisa di rumahan biasa, seperti rumah kita sendiri misalnya ya.
Mungkin untuk urusan limbahnya bisa kita atasi seperti kita harus capek sedikit, kita menaruh air limbahnya itu mungkin di dirigen dulu, nanti kita buang ke sekitar sungai ya. Mungkin dulu pernah kita lakukan juga seperti itu untuk solusinya. Oke, itu mungkin yang kedua ya yang sedikit saya ketahui. Oke, yang ketiga yang harus Anda tentukan dalam memulai usaha bisnis tempe ya. Mungkin ini nih yang paling sulit, itu tempat pemasaran ya. Mungkin di pasar-pasar kita, sekitar kita mungkin sudah penuh penjual tempe. Mungkin bisa kalian cari solusi lainnya, mungkin keliling atau menitipkan di pedagang-pedagang sayur sekitaran rumah kita ya, biar tidak kebingungan kita untuk memasarkannya. Otomatis memang sekarang itu di mana-mana tukang tempe itu sudah banyak, tapi kalau Anda ulet atau bisa memasarkan tempe atau pintar memasarkan tempe yang mungkin tidak menyinggung penjual tempe lain, mungkin rezeki itu nggak kemana ya. Mungkin Anda bisa melampaui target Anda ya, atau bisa memperoleh rezeki lebih ya. Itu mungkin sedikit Oke, mungkin itu sedikit pengalaman dari saya ya. Mungkin bisa Anda terapkan, mungkin saja tidak. Pilihan ada di Anda. Oke, sampai segini saja ya videonya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.